Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bersama SMK ITQ Az-Zakaria. Nah, salam sejahtera buat kita semua sahabat YouTube kalian yang berada. Kali ini SMK kita mengadakan podcast dengan kedatangan tamu dengan Bapak Muhammad Isna Yulian Mutsaputro MPD WNP. WNP itu apa? WNP itu Wasit Catur Nasional Pratama. Nah, ini Bapak Yulian termasuk dalam komunitas catur online Indonesia, ya. Sekarang sedang mengadakan Liga Catur Online Indonesia untuk pelajar. Nah, dari Pak Yulian sebenarnya sebelum lanjut ke Liga Caturnya, KCO itu apa sih, Pak? Kapan dibentuknya dan untuk apa sebenarnya komunitas tersebut dibentuk? Ya, jadi KCU itu kepanjangannya adalah Komunitas Catur Online Indonesia. Okay. Nah, terbentuknya KCU itu latar belakang yang pertama adalah karena ada pandemi, sehingga turnamen catur offline sudah tidak diperbolehkan lagi untuk tidak bisa berjalan lama, Pak. Nah, sehingga hanya terbatas hanya beberapa orang. Nah, sehingga kita coba mengembangkan turnamen online dan kita coba koordinasi dengan beberapa teman-teman penggemar catur di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Terbentuklah KCOI itu, Komunitas Catur Online Indonesia, dan yang biasa kita selenggarakan di hari Jumat dan Sabtu jam 8 malam pelaksananya. Hari Jumat dan Sabtu jam 8 malam. Ya. Sebenarnya untuk saat ini Liga Catur tersebut sudah berlangsung ya, Pak, ya. Sudah. Tapi hanya untuk kelas profesional saja, nggih. Ya. Untuk kelas profesional saja. Nah, untuk Liga Catur Online sendiri itu apakah baru pertama kali berlangsung atau tahun sebelumnya sudah atau gimana, Pak? Liga Catur Online sendiri, kalau yang di Banyuwangi itu sudah berjalan sejak tahun 2020 awal pandemi bulan Maret itu sudah berdiri. Nah, kemudian yang di KCUI sendiri, yang lingkup Indonesia ini, itu baru berjalan sejak bulan Mei 2021. Bulan Mei, berarti sebenarnya ini maksud saya ini udah berlangsung pertama kali atau memang sudah berjalan lama ini? Kalau yang sejenis, turnamen-turnamen yang sejenis sudah ada, bareng dan rata-rata bareng. Cuma untuk dari KCOI-nya baru ini, nggak? Baru ini. Oh, baru ini. Tujuannya sendiri, Pak, untuk Liga Catur ini untuk apa, nggih? Maksudnya apakah untuk hanya kesenangan selain karena ketidakbisaan main catur offline ya, dan atau juga memperbanyak bahwa anggota penikmat catur itu juga banyak atau seperti itu. Ya. Jadi selain kita memfasilitasi para penghobi catur yang sudah biasanya turnamen offline sebelum pandemi itu, sehingga semenjak adanya pandemi yang kita fasilitasi dengan menggunakan turnamen catur online dan juga mempererat tali persaudaraan antar penggemar catur dan penghobi catur, terutama kita kembangkan di seluruh Indonesia. Yang sebelumnya misalkan antar provinsi belum kenal, akhirnya dari komunitas ini kita sudah saling kenal dan akhirnya nambah persaudaraan dan nambah jaringan. Dan dari pertandingan catur online ini juga kita bisa mempelajari dari setiap pertandingan yang sudah pernah kita lakukan, dan setiap pemain itu bisa mempelajari setiap langkahnya, kesalahannya di mana, dan dievaluasi, dianalisis dan seterusnya, sehingga akan lebih banyak belajarnya ketika daripada pertandingan catur offline. Kalau offline kan pertandingan sudah selesai, untuk menganalisis pertandingan yang sudah berjalan kan agak susah, harus menata ulang dan seterusnya. Harus ada yang nyatet ya, Pak, ya? Ya, harus ada notasinya, catatan itu. Sedangkan untuk online sendiri sudah ada sistem yang disediakan untuk mencatat hasil pertandingan tersebut. Sehingga setiap langkah, mulai langkah pertama sampai langkah akhir, setiap langkahnya sudah terekam dan itu bisa diputar ulang kapanpun kita mau. Untuk perkembangan catur saat ini, sempat mendengar bahwa sebenarnya catur online sendiri apakah sudah masuk e-sport, Pak? E-sport itu apa? E-sport itu cabang olahraga online. Oh, e-sport ya. Ya, e-sport. Yang banyak ada game online kayak
Mobile Legends, Free Fire, PUBG ya seperti itu. Apakah catur itu sudah masuk ke ranah sana, Ya. cabang sana? Jadi catur sendiri sebenarnya sama seperti cabang-cabang olahraga yang lainnya. Nah, justru kelebihan catur sendiri daripada cabang olahraga yang lainnya, kalau ada beberapa cabang olahraga yang tidak bisa ditandingkan secara online, tapi kalau catur malah bisa di-online-kan. Contoh misalkan sepak bola. Sepak bola gara-gara pandemi akhirnya tidak bisa berjalan. Tapi kalau catur masih bisa berjalan kapanpun, dimanapun, dengan waktu yang terbatas pun bisa. Nah, sehingga catur termasuk olahraga e-sport yang dimaksud itu ya, baik itu secara offline ataupun online, resmi ada. Resmi. Mungkin setelah ini kan baru pertama kali berlangsung, khususnya di tingkat nasional Pak ya, seluruh Indonesia. Apakah mungkin KCO itu mengembangkan lagi sayapnya, misalkan buat Liga Catur internasional seperti itu, atau seluruh Asia gitu. Apakah ada gambaran ke sana Pak? Sejak Liga Catur online yang spesial kemerdekaan kemarin di bulan Agustus kemarin, ada beberapa permintaan dari teman-teman KCUI. Jenengan ikut andil di sana? Ya, jadi selalu dari KCUI itu yang kemarin, karena pemimpin pertandingan saya, akhirnya saya selalu mengikuti dan menganalisis dan juga memberi sanksi kepada pemain-pemain yang melakukan kesalahan. Nah, dari beberapa masukan kemarin, usulan, bagaimana kalau dibuat open untuk internasional? Sudah kita jawab dan sudah kita rancang, dan sudah kita jawab waktu itu di grup. Januari nanti akan kita open, karena beberapa mulai dari bulan Juli kemarin memang sudah ada yang mau daftar, yang dari Amerika sudah mau daftar, yang dari India juga mau daftar, Malaysia juga daftar. Cuman untuk sementara ini masih kami stop dulu. Nah, sehingga kami akan buka open untuk internasional itu di bulan Januari nanti. Kita fokus sampai Desember itu nanti khusus di nasional Indonesia saja. Nah, jadi nanti mulai Januari kita alokasikan untuk yang internasional. Jadi menunggu kesiapan kepanitiaan juga Pak ya? Iya. Kalau di KCOI sendiri apakah ada anggota orang asing Pak? Tidak ada. Oh, tidak ada. Masih sementara memang kita tutup untuk orang asing, baik itu peserta pun atau kepanitiaannya. Semuanya dari Indonesia. Ada dari Bengkulu, dari Jawa Tengah, ada dari Pacitan, ada dari Sumatera Barat, ada Sumatera Selatan ada. Cuma nanti semisal untuk berjalannya di bulan Januari 2002 sudah ada audiensnya yang menunggu ya Pak ya? Sudah ada sebenarnya sudah kemarin. Ada. Ya. Oh, sudah siap banget berarti. Bakalan seru ini Pak. Pak, kalau di catur sendiri itu strategi-strategi apa sih Pak yang paling sering dipakai? Wah, kalau strategi itu banyak sekali macamnya. Nah, kebetulan saya sendiri fokusnya adalah di pengelolaan pertandingan, sehingga nama-nama pembukaan itu saya tidak begitu hafal. Oh, berarti strategi itu khusus di pembukaan aja atau gimana sih Pak? Ada di ada di pembukaan, ada di middle, tengah, atau di ending. Oh. Nah, kebanyakan yang digunakan, yang dihafalkan oleh para pemain-pemain profesional itu adalah yang di pembukaannya. Ada yang pembukaan Karokan dan pembukaan Sisilia, pembukaan Gambit Raja dan Gambit Menteri dan seterusnya, macam-macam itu. Nah, cuman menurut saya selain pembukaan penting, tapi juga lebih penting adalah di pengelolaan pertandingan di middle ya, di middle dan endingnya, seperti itu. Dan itu salah satu keuntungannya seperti saya jelaskan tadi, bahwa ketika di online itu kita banyak bisa belajar dari semua pertandingan yang ada di online itu, baik itu pertandingan yang kita laksanakan ataupun pertandingan para Grandmaster dunia, gitu. Sehingga kita bisa belajar dari online itu, karena semua langkahnya terekam dan bisa diputar kapan saja. Berarti menurut yang saya dengar, yang sering saya dengar, berarti cuma strategi pembukaan aja. Mungkin kalau middle sama ending saya masih belum pernah dengar Pak itu. Kebanyakan middle dan ending itu tergantung dari situasi. Selain situasi, saya harus menyesuaikan dari situasi, tergantung dari pola pikir si pemain. Jika memang benar-benar bisa mengembangkan keadaan yang pada saat itu seharusnya bagaimana dan seterusnya, penyelesaian seperti apa. Tapi kalau
pembukaan, hampir setiap orang bisa jiplak pembukaan itu. Ya, soalnya pionnya udah tertata ya. Ya. Oke. Nah, di Liga Catur Indonesia online Indonesia ini sponsorshipnya siapa aja Pak ya? Awalnya kita tidak membuka untuk sponsor sepenuhnya dari peserta karena kita menggunakan turnamen ini dengan berbayar. Kalau yang lainnya itu mungkin gratis tapi hadiahnya tidak begitu besar. Nah, awalnya tidak membuka. Nah, lama-kelamaan ternyata ada bimbel dari Jogja yang gabung, bimbel Putra Bangsa. Kemudian setelah itu ada PT Astron Raci yang dari Jakarta juga gabung, ingin menyumbangkan sebagian hadiah untuk turnamen-turnamen ini. Kemudian ada juga gabung lagi dari pecinta catur Indonesia, itu juga gabung. Dan juga sekolah kita SMK 3 Zakaria juga turut ikut Ya, andil. betul. Yang baru-baru ini SMK ITQ Zakaria dan ikut gabung juga di KJU. Cuma kita khususnya untuk di tingkat SMP ya Pak ya. Betul. SMP dengan sekolah kita menyumbangkan beasiswa untuk anak-anak berprestasi. Nah, yang kenapa berprestasi? Yang pasti kalau misalnya nanti keluar sebagai nominasi pemenang catur ya pasti berprestasi, karena Liga Catur sendiri olahraga otak ya Pak ya. Iya, betul. Murni pemikir, nggak butuh 1-2 kali mikir, karena satu langkah pun bisa dipikir 4-5 kali baru mau jalan ya Pak ya. Sehingga nanti yang juara catur itu otomatis pemikir ulung. Memikir ulung. Makanya kita beri nama Liga Catur Online Pelajar Berprestasi, karena yang nanti yang entah itu yang juara ataupun yang tidak, ketika hobinya bermain catur itu berarti pola pikirnya sudah bagus. Sudah bagus. Ketika bisa bermain catur dengan bagus berarti pola pikirnya sudah bagus. Udah jauh di depan ya Pak ya. Jauh di depan lawannya maksudnya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya tentang pendapat Bapak, karena ini penilaian secara subjektif ya Pak ya. Ada orang yang suka dengan catur, yang menikmatinya, ada juga orang yang menganggap catur itu membosankan. Itu ngapain? Kayak nggak ada seru-serunya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri itu bagian fun, menyenangkannya dari catur sendiri itu apanya, atau yang menyenangkan dari mana, atau bahkan kalau catur sendiri punya manfaat tersendiri itu apa ya Pak ya? Ya. Jadi catur itu pada dasarnya hampir sama seperti cabang olahraga yang lainnya, yaitu berupa hobi. Jadi memang tidak semua orang bisa menikmati catur, tidak semua orang bisa menikmati bagaimana. Kalau saya dulu kan suka sepak bola, tidak semua orang bisa menikmati indahnya atau enaknya bermain sepak bola. Karena ada berbicara, bola kok dikejar-kejar sampai keringetan, capek, mending santai di rumah ya. Nah, itu berikan orang yang tidak suka sepak bola. Demikian juga catur, ada yang berikan kayu kok dipikir enak lihat nonton TV dan macam-macam. Artinya itu ada hubungannya dengan hobi dan kesukaan, sehingga bagi pecinta catur bermain catur itu adalah suatu keindahan ketika bisa membuat permainan yang bagus, apalagi sampai menang. Itu kalau dari segi penonton Pak, mungkin sedikit kalau mungkin Bapak ada pendapat sedikit menginspirasi, karena penonton mungkin lihatnya karena pertandingan catur itu hening ya Pak ya. Iya, betul. Karena kayak sekedar dilihat itu maksudnya nggak hening, terus diem silent, kayak ngantuk, bosan gitu loh Pak. Maksudnya untuk menginspirasi orang-orang bahwa sebenarnya meskipun jadi orang penonton pun kita juga bisa menikmatinya gitu loh. Ya. Nah, itu seperti apa Pak? Gimana Pak? Jadi kembali seperti tadi lagi, ini terkait dengan hobi. Baik pemain ataupun penonton yang tidak mengerti atau bisa menikmati catur, ya pasti akan ngantuk kalau melihatnya itu. Tapi bagi peminat atau yang mengerti indahnya permainan catur, baik itu penonton ataupun pemain, ada yang suka main, ada yang suka nonton. Nah, seperti saya tidak begitu suka main, tapi saya suka nonton. Sehingga senang, apalagi melihat permainan yang seru,
yang penuh dengan jebakan-jebakan, langkah-langkah yang sama sekali tidak terduga, ya rancangannya itu seru bagi saya. Tapi kalau saya suruh main, sering kalahnya. Makanya saya fokusnya bukan di pemainnya tapi di wasitnya. Iya. Bahkan kadangkala pemikiran penonton pun juga lebih jauh ketimbang pemain, karena Betul. mungkin penonton wah ini langkahnya bakal ke sini, tapi ternyata pemainnya tidak melakukan hal tersebut. Iya, Dan melakukan istilahnya blunder lah. Ya. Nah, itu penonton jadi gregetan sendiri mungkin di sana ya. Seperti kita menonton bola pun seperti itu. Wah, itu kan harusnya gini. Nah, antara pemain catur sama penonton catur, peluang atau kemungkinan kejadian yang akan terjadi yang akan dilangkahkan oleh pemain itu peluangnya kemungkinannya semakin banyak. Beda dengan pemain sepak bola mungkin. Kalau peluangnya antara 20 kali 20 sehingga kemungkinan ada 400. Nah, tapi kalau yang di bidang catur itu ada banyak pion, ada banyak bidak, ada banyak kotak, sehingga kemungkinannya pun juga sangat banyak sekali. Nah, itu tergantung dari inisiatif si pemainnya itu. Nah, inisiatif si pemain dengan si penonton pun juga beda kadang-kadang. Karena dasar permainan atau dasar pengetahuan permainan caturnya pun juga beda, sehingga bisa jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh penonton. Harusnya gini. Tapi pemainnya mungkin punya inisiatif, kalau menurut saya gini, dan itu yang tidak bisa diintervensi antara penonton dan pemain seperti itu. Apalagi di online. Kalau di online itu penontonnya kan hanya lihat saja, tidak bisa mengintervensi atau ngorak-ngorak, ayo gini kan, tidak bisa. Tapi kalau di offline, pertandingan yang tatap muka itu kan bisa dilihat, itu harusnya gini, bisa didengar itu. Tapi kalau apakah itu diperbolehkan, misalkan penonton bersorak seperti apa? Tidak boleh. Itu tidak boleh, nanti tugas wasit untuk menegur dan memberi sanksi penonton ataupun pemain yang mengganggu permainan gitu. Iya. Nah ini balik lagi ke Liga Catur Online Indonesia, Pak. Nanti ini khusus untuk kualifikasi pelajar ini dimulainya kapan, Pak, dan sampai berapa lama berlangsungnya, Pak? Iya. Jadi jadwalnya kita sesuaikan dengan jadwal yang sudah berjalan di KCUI. Komunitas Catur Online Indonesia itu mengadakan turnamen setiap hari Jumat dan Sabtu, sehingga nanti untuk khusus turnamen pelajar yang perdana di KCUI ini itu dimulai tanggal 24 September, 25 September, kemudian 1 Oktober dan terakhir 2 Oktober, sehingga ada 4 hari. Oh, 4 hari berlangsungnya, Pak. Jumat Sabtu selesai. Jika nanti hasilnya direkap dan sudah keluar juaranya. 4 hari itu semisal ada peserta lebih dari 100 orang, 4 hari itu cukup, Pak? Jangankan 100 orang, 1000 orang 1 hari selesai. Karena waktunya singkat. Jadi itu salah satu perbedaan catur online dengan offline. Kalau offline itu agak panjang, rata-rata 1 jam 1 pertandingan, 1 babak. Tapi kalau yang di online itu bisa lebih cepat karena kita tidak membutuhkan waktu untuk memindahkan pion dengan memegang dan melepas, kemudian tidak membutuhkan waktu untuk memencet jamnya. Di online sudah otomatis ketika klik pion ini pindah, ketika dilepas waktunya sudah otomatis terlepas. Nah, itu salah satu keuntungan di online sehingga waktunya lebih efisien. Yang biasanya kita main catur cepat itu misalkan 25 menit per orang, maka di catur online rata-rata antara 3 sampai 5 menit sudah selesai. Apalagi yang profesional itu ada yang main 1 menit, ada yang main 2 menit, ada yang main 3 menit. Itu karena sudah hafalnya permainan atau pembukaan dan endingnya atau medalnya sudah hafal. Jika ada yang 1 babak itu waktunya hanya 1 menit ada. Nah, berarti mulai untuk hari H pertandingan itu tanggal 24 September hari Jumat. Untuk pendaftarannya dimulai sebenarnya beberapa hari yang lalu sudah ada yang daftar dari Jogja. Itu dari SMP 13 Jogja kalau nggak salah, SMP Negeri 13 Jogja. Karena memang brosur sudah ada yang nyebar. Nah, kebetulan salah satu sponsornya dari Bimbel Jogja, kemungkinan dari Pak Bangkit itu yang dari Jogja yang menyebarkan, dan juga ada yang dari sini. Kalau dari saya sendiri nanti akan saya share minggu depan. Sehingga mungkin kemungkinan minggu depan
akan banyak yang daftar. Kenapa share minggu depan? Karena hari ini dan minggu depan masih ada kegiatan lain di KJUI. Khawatirnya nanti tumpang tindih antar peserta seperti itu. Untuk yang profesional ya Pak ya saat ini. Yang profesional masih. Jadi untuk penikmat catur khususnya pelajar dimanapun kalian berada, mulai minggu depan minggu depan tanggal berapa ya Pak? Minggu depan tanggal 11. Tanggal 11 kalian sudah bisa mulai mendaftar di Liga Catur Online Indonesia. Dan juga tunjukkan bakat kalian, tunjukkan kemampuan kalian, jadilah Grandmaster di Liga Catur Online Indonesia. Dengan ini biaya pendaftarannya berapa Pak? Biaya pendaftaran 10.000. 10.000 bisa transfer, bisa pakai pulsa ya? Pulsa. Ya, khusus yang SMP ini waktu pikirnya kita buat 4 menit. Tidak sama seperti profesional, kalau profesional 3 menit. Enggak 4 menitan. 4 menit agak panjang dan agak santai untuk yang SMP. Dan 10.000 itu untuk 4 hari. Satu hari 11 babak. Sehingga totalnya itu nanti berarti kalau 4 hari ada 44 babak permainan dari pembayaran 10.000 itu, dan hadiahnya juga lumayan. Apalagi ketambahan sponsor dari SMK ITQ Zakaria, ada banyak beasiswa yang ditawarkan dari untuk para pemenangnya. Akan lebih seru lagi untuk yang di SMP atau MTS ini. Oke guys, jangan ragu lagi untuk segera mendaftar. Biayanya cuma Rp10.000 dan juga kalian dapat hadiah-hadiah menarik beserta beasiswa untuk sekolah di SMK ITQ Zakaria. Nah, mungkin sebelum saya tutup, Bapak ada tambahan atau gimana? Perihal Liga Catur Indonesia ini? Ya, khususnya para penggemar catur yang untuk adik-adik SMP dan MTS, gunakan kesempatan belajar dan bermain catur, terutama di masa pandemi ini. Mari kita ikuti turnamen catur yang diselenggarakan oleh KJUI dan SMK ITQ Zakaria yang berada di Banyuwangi ini. Kita gunakan untuk berprestasi di catur, terutama adik-adik yang suka catur. Gunakan kesempatan ini untuk benar-benar berprestasi. Nanti selain ada dia juga ada sertifikat yang kami berikan untuk para pemenangnya. Oke, terima kasih Pak Yulian atas waktunya sudah mau untuk berkunjung ke sekolah kita dan juga mengisi podcast tentang Liga Catur Online Indonesia. Nah, baik, saya Heri. Nah, salam sukses bersama SMK ITQ Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gen Una Sumus.